Perkenalkan, nama saya Ipa Hapipah dari Universitas Terbuka Prodi PGSD dengan NIM 857260846. Pada tugas kali ini di sesi yang ketiga, saya akan menerangkan tentang proses lahirnya Pancasila. Oke, jadi kita mulai. Jadi proses lahirnya Pancasila, 1. BPUPK ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan lima prinsip dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 2. Mufakat atau demokrasi. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Dan keutuhan yang berkebudayaan. Yang kedua, Piagam Jakarta. Setelah pidato Soekarno, BPUPK membentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Jakarta yang berisi 5 sila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Ketiga, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. 1. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan. 2. RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 sampai 1950, pada periode ini Pancasila masih menjadi dasar negara. Namun, implementasinya terbatas karena Indonesia menjadi negara federal. Ketiga, demokrasi liberal. Pada tahun 1950 sampai 1959, pada periode ini Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, demokrasi liberal dianggap gagal mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi. Keempat, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1969. Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin yang menekankan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, periode ini juga diwarnai penyimpangan kekuasaan dan penafsiran Pancasila yang tidak sesuai. Kelima, Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila. Namun, Orde Baru juga diwarnai penyalahgunaan kekuasaan dan penafsiran Pancasila yang sempit. 6. Reformasi. Pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki era reformasi yang menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan penafsiran Pancasila yang lebih luas dan inklusif. Dengan demikian, Pancasila telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya uraikan tentang Pancasila. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.